Okan. Emrafa. Syakira Inaya. Sheila. Sana dong. Kenapa keluar dari ini? Ulang lagi ya. Adlan tepat waktu. Oke, hadir. Agam ada. Anasya tadi mana ada? Oke. Anaya mana? Ada. Akil Bima ada. Muhammad Al-Arfah ada. Asyifa masuk isi. Apa nanti dulu? Askar, Faiza, Michael, oke. Naomi, Najura, Oktar, Rafa Askar mana? Rafa Askar mana? Dengerin ya, Syakira Inaya, Sheina, bilang present supaya suruh tahu. Azahara, tidak hadir. Aksar hadir. Oke. Nah, macam tidur kita tadi. Oke, sekarang tanggal berapa? 16. What date is today? 15. Ya. Use your English. Oke, karena materi kita pada hari ini adalah narrative text, maka sebelum memulai materi narrative text, kita harus menguasai dulu simple past tense. Narrative text itu apa? Ayo siapa yang tahu supaya pernah dengar? Narrative text. Ya, berarti itu menceritakan tentang kejadian di masa lalu. Misalnya contoh kayak pengalaman kita gitu ya. Oh, narrative text itu berarti bercerita tentang masa lalu. Nah, kalau dalam masa lalu maka kita menggunakan apa? Simple past tense. Sudah sering sekali terajarkan bahwa time itu ada berapa? Ada 3. Present, ini past, dan future apa? Future. Bagus, future. Nah, ini apa artinya? Yang sudah berlalu. Yang ini sekarang. Yang ini masa. Sekarang kita berada di mana? Sekarang. Tapi yang kita akan bahas adalah yang past. Ya. Oke. Simple past tense adalah kalimat sederhana yang menyatakan di masa lalu. Tadi sudah tersinggung tidak boleh main HP. Tidak boleh main HP. Kalau main HP nanti disita. Boleh makan nggak? Boleh. Minum boleh, tapi tidak boleh main HP. Tidak boleh main HP ya. Oke, ini berulang kali. Cukup yang di belakang, nanti terambil makanannya. Oke, perhatiin sini. Okan. Nanti kita kan fokus ya. Oke, simple past tense apa rumusnya? Oke, pinter. Subject plus verb to plus object. Nah, di sini ada time signalnya. Time signal apa aja? Di waktu yang sudah lampau. Contohnya apa? Last week, bagus, Peter. Last week apa lagi? Yesterday.
Terus apa lagi? Last month. Nah, jika suatu saat nanti kalian menemukan soal dan ada bacaan las kayak gini, berarti kalian harus menentukan saja verb duanya, ya. Tidak perlu lagi verb satu, verb duanya kalian tentukan. Contoh, saya makan nasi goreng. Oh iya, saya makan nasi goreng kemarin. Subjeknya apa? I. Makannya apa? Berduanya. Yang mana? Ini. Ini bersa. Berduanya yang mana? Cara bacanya bukan AT. Ini cara bacanya ini oke. I ate apa tadi? Nasi goreng. Fried rice apa nasi goreng? Kalau semua bilang nasi goreng aja gimana? Misal gini. Nasi goreng yesterday. Kemarin saya makan nasi goreng. Berarti kita menceritakan tentang kemarin kita tuh makan nasi goreng. Kenapa tidak diartikan aja nasi goreng dalam bahasa Inggris seperti fried rice misalnya gitu kan? Karena nasi goreng adalah one of our food, ya, Indonesian food. Salah satu makanan ciri khas Indonesia. Jadi kita tidak perlu untuk mengubahnya ke dalam bahasa Inggris, ya. We don't need to change that into English. Tidak perlu mengubahnya ke dalam bahasa Inggris. Kalau sudah pada dasarnya namanya itu berarti tidak perlu. Seperti makanan luar namanya apa? Burger. Kita mengubah nggak ke dalam bahasa Indonesia? Roti isi daging isi sayur enggak ya? Tetap namanya burger sama pizza, gitu ya. Oke, kalian ada grup kan? Grup kelas? Nah, silakan kirimkan materinya ke grup kelas. Mari kita simak sama-sama ya. Nah, kalau disuruh buka HP kalian ini boleh, tapi kalau lagi belajar tidak boleh buka HP. Mana tadi? Bentar ya. Halo. Kenapa belum masuk? Silakan kirimkan tentang naratif teks ke grup ya. Kenapa belum masuk grup? Bentar, lagi dikirim masih loading. Oke, ini naratif teksnya sudah ada, sudah terkirimkan di grup. Coba buka grupnya. Coba buka. Ada? Sudah belum? Itu ada tulisan what is narrative text. Apa sih itu narrative text? Nah, ini menceritakan narrative text is an imaginative state or story to entertain, ya, educate the reader. Jadi
menceritakan tentang masa lalu, cerita masa lalu untuk menghibur pembacanya. Ya, itu dia naratif teks tersebut. Itu ada artinya. Coba dibaca artinya. Naratif teks adalah sebuah cerita imajinatif untuk menghibur dan mengedukasi pembaca melalui pesan suara dalamnya ya. Oke. Ada strukturnya. Apa struktur itu? Struktur. Nomor 1 orientation. Ada 3 ya, ada tiga struktur dalam naratif teks. Orientation itu apa artinya? Pembukaan. Ya, naratif teks itu ada orientation artinya pembukaan. Pembukaan itu biasanya berisi apa? Pengenalan tokoh atau waktu-waktu tertentu. Aska tidak sibuk sendiri. Adlan. Kenapa buka yang lain? Buka fokus itu aja. Fokus. Oke, pembukaan biasanya kayak ini. Misal contoh Axel. Aku pada suatu hari aku pergi ke pantai bersama nenekku misalnya gitu ya. Itulah pembukaannya, namanya pembukaan guys. Kita tuh bercerita dengan teman kita bahwa kemarin aku pergi loh ke pantai, pergi loh ke rumah nenek aku gitu ya. Di sana bersama orang tuaku. I went to grandma's house with my parents ya. Tidak ada yang ngobrol. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu ada complication. Complication itu apa? Komplikasi yang terjadi pada saat di situ. Kejadian. Apa itu kan yang pertama? Orientation. Orientasion. Ya, orientation ya. Intinya pembuka kita bercerita. Misalnya kita ke rumah nenek kita, terus jalan-jalan ke pantai gitu kan. Dan complication ini pas kejadiannya kenapa di pantai itu apakah kita digigit sama kepiting, apa kita berenang, pokoknya komplikasinya adalah kejadian yang sedang berkembang, sedang terjadi pada saat itu. Oke? Nah, ada lagi yang ketiga ada resolution. Cara mengatasinya. Contoh, Okan misalnya. Okan kemarin pergi ke rumah nenek. I went to my grandmother's house misalnya ya. And then I with my family there go to the beach. Misalnya pergi langsung ke pantai. Pantai ngapain? Main air, terus bisa lari-larian, mungkin air kelapa gitu ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ayo sibuk sendiri, buka apa? Disuruh buka HP itu, buka WA tadi supaya dilihat itunya ya. Oke, tiba-tiba orang tadi kegigit kepiting. Nah, itu komplikasinya, kejadiannya ada apa? Sakit. Terus luka nggak? Luka, berdarah bisa ya. Nah, ada resolution. Resolusinya apa? Solusinya, berarti kalau berdarah apa solusinya? Berobat jauh banget ya dari pantai ke puskesmas. Jangan tidak. Nah, berarti itu kita sangat penting membawa aid ya. Membawa apa? Otak P3K. Nanti dulu. Membawa peralatan P3K. Berarti yang berdarah tadi kita obati. Oke, supaya blood itu apa? Bukan blood bacanya ya. Blood. Cara bacanya blood. Kok beda sih ya? Gitulah bahasa Inggris. Sangat unik. Jadi bukan blood tapi blood. Oke, blood is very hard. Nah, caranya apa? Diobati pakai Aksaplas, diobati kayak gitu. Itu yang namanya resolution. Oke, orientation tadi apa, Adlan?
Orientation apa? Sebut, nggak usah ragu. Kita sama-sama belajar. Kalau salah kita apa? Orientation. Tinggal baca kok di depan ada tulisannya. Pembukaan. Pembukaan bawah. Oke, pembukaan berarti apa? Berisi apa? Hah? Pembukaannya tadi berisi apa? Berisi pembukaan kita bercerita. Oh, saya kemarin pergi ke sini ya. Terus ada lagi yang kedua apa? Menangis. Ya, kejadian atau disebut dengan complication. Kejadiannya apa tadi? Contohnya tadi. The crab bite my toes, ya. Kepitingnya menggigit jariku misalnya gitu ya. Jadi dia itu digigit kepiting. Luka nggak? Luka atau tidak digigitnya? Luka dong. Kalau dia wah, harus menyenggol aja nggak? Aduh sakit dong. Terus apa lagi? Apa ya resolution tadi? Iya, resolusi. Resolusi apa? Resolution apa resolusi? Terus apa gitu? Resolusi itu apa? Hasil. Resolusi itu cara kita untuk mengatasinya. Gigitan kepiting tadi apa? Paham ya? Itulah naratif teks tadi. Jadi kita harus belajar tentang menceritakan masa lalu. Naratif teks. Nah, terminta dong contoh. Coba kalian buat tentang naratif teks. Boleh nggak lihat ke Google? Boleh. Coba kalian buka Google, cari naratif teks yang sesingkat mungkin. Ya. Boleh. Atau tertulisin dalam bahasa Indonesia, kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Atau sudah pintar semua. Oke. Sudah nangkap belum? Enggak. Oke, boleh. Silakan kerjakan, buat sendiri coba. Contoh naratif teks. Kalian buat di buku kalian coba. Ya, boleh buka Google nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita bahas sama-sama. Udah dong, itu bukan, itu storytelling. Bisa kali dalam bahasa Inggris itu one selesai misalnya kayak gini. Nah, pada suatu ketika ya, ketika kalian membaca teks ada baca once upon a time, berarti itu artinya pada suatu ketika. Nah, dia kan bercerita. Kalau ada di situ sekirim. There were two close friends, ya. Dari mereka ada kedua teman dekat. Coba sebelum mengerjakan tadi buka lagi grupnya. Buka grupnya lagi coba. Sudah dibuka grup tadi, yang terkirim tadi. Nah, oke. Itu ada tulisan true friends. Nomor satunya, yang di tengah. Ada tulisan ini. Tuh, siapa yang tahu artinya? Teman sejati. Oke, nah di situ cerita ini menceritakan tentang dua pasangan teman sejati. Boleh nggak saya minta Bima untuk bacanya? Yuk, latihan membaca. Reading comprehension, latihan membaca. Yuk. Coba baca Bima. Ya, one.
artinya apa? Apa artinya? Apa itu? Yang di belakang nggak fokus ya? Fokus. Apa coba artinya tadi? Pada Pada suatu hari ada dua orang berteman dekat yang bernama Raka dan Ricky. Nah, berarti tekniknya adalah once upon a time. Dia berarti suatu hari pada suatu ketika.